Suami hadiri pesta ulang tahunku di hotel menggandeng selingkuhannya. Ia bilang ini kesempatan yang bagus untuk memperkenalkannya di depan umum. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku berdiri di tengah ballroom Hotel Grand Melati, menatap sekeliling ruangan yang perlahan mulai terlihat sempurna. Udara sejuk dari AC menyentuh kulitku, tapi tidak mampu meredakan debar jantung yang entah mengapa terasa lebih kencang dari biasanya. Di tanganku ada daftar checklist yang sudah separuh tercoret. Dekorasi bunga putih dan emas di meja utama sudah terpasang. Lampu-lampu string yang menggantung di langit-langit mulai dinyalakan untuk uji coba. Dan kue 3 tingkat dengan hiasan elegan sedang dipajang di tempat terhormat. Bu Dinda, untuk sound sistemnya mau kita tes dulu? Tanya salah satu kru hotel dengan ramah. Aku mengangguk sambil tersenyum. Iya, silakan. Pastikan mic-nya tidak ada gangguan ya. Hari ini adalah hari yang sangat spesial. Ulang tahunku yang ke-30. Setahun terakhir telah membawa begitu banyak perubahan dalam hidupku. Karierku sebagai manajer pemasaran di perusahaan kosmetik ternama semakin solid. Rumah yang kubeli bersama suamiku, Mas Gilang, sudah mulai terasa seperti rumah seutuhnya, dan hubungan kami, meski kadang ada pasang surut, tetap terasa hangat. Atau setidaknya, itulah yang ingin kupercayai. Mataku beralih ke jam dinding. Pukul 3 sore. Masih ada waktu 3 jam sebelum tamu-tamuku datang. Tapi satu hal yang masih mengganjal di benakku. Gilang belum juga memberikan konfirmasi pasti apakah dia bisa datang tepat waktu. Pagi tadi, dia hanya bilang, "Aku coba selesai meeting cepat, ya, sayang." Tapi entah mengapa, nada suaranya terasa datar, tidak semangat seperti biasanya. Aku mencoba mengusir pikiran buruk itu. Mungkin dia hanya lelah. Minggu-minggu terakhir ini, Gilang memang sering pulang larut dengan alasan kerjaan menumpuk. Aku menghela napas, mengingatkan diri sendiri untuk tidak overthinking. Ini hari bahagiaku, dan aku ingin menikmatinya sepenuhnya. Din, kamu yakin gak perlu bantuan lagi? Tanya Maya, sahabatku sejak kuliah, yang dengan setia menemani sejak pagi mengatur segala sesuatunya. Aku memeluknya sebentar. Sudah cukup, kok. Kamu aja yang harusnya istirahat. Nanti kan mau jadi MC-nya juga. Maya tersenyum. Buat kamu, aku rela jadi apa saja. Tiba-tiba, teleponku bergetar. Hatiku melompat, berharap itu Gilang yang mengabari. Tapi yang muncul justru notifikasi email dari vendor catering tentang menu terakhir. Aku menghela napas lagi. Masih nunggu kabar dari suamimu? Maya menyelidik, matanya penuh pengertian. Aku mengangguk pelan. Dia bilang sih akan datang, tapi apa? Aku nggak tahu, Mei. Akhir-akhir ini, dia terasa berbeda. Maya memegang pundakku. Jangan overthinking. Mungkin dia cuma mau bikin kejutan. Aku mencoba tersenyum. Iya, semoga saja. Tapi di sudut hati yang paling dalam, ada sesuatu yang terus membisikkan kepadaku bahwa hari ini tidak akan berjalan seperti yang kuharapkan. Sebuah firasat yang entah dari mana datangnya, tapi begitu kuat mencengkeram. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menatap ballroom sekali lagi. Segalanya terlihat sempurna. Kursi-kursi berbalut kain putih dan sash emas, meja-meja dengan tabler runner berkilauan, dan panggung kecil tempatku nanti akan berterima kasih kepada semua tamu. Ini seharusnya menjadi momen indah. Tapi mengapa? Ya, perasaan gelisah ini tidak mau pergi? Aku berjalan ke jendela besar di sisi ruangan, memandang kota di bawah yang sibuk dengan aktivitasnya. Di tengah keramaian itu, ada satu pertanyaan yang terus menggangguku. Apakah Mas Gilang masih mencintaiku seperti dulu? Atau jangan-jangan, di balik senyum dan janji-janjinya, ada rahasia yang akan menghancurkan segalanya hari ini?
Malam itu, sepulang dari hotel setelah memastikan segala persiapan pesta esok hari sudah beres, tubuhku terasa lelah tapi pikiran masih terus berpacu. Aku membaringkan diri di kasur king size yang tiba-tiba terasa terlalu luas, sementara suamiku belum juga pulang. Jam di dinding kamar sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan pesan terakhir darinya hanya berbunyi, "Masih di kantor, jangan tunggu aku tidur." Aku mencoba memejamkan mata, tapi firasat aneh yang menggangguku sejak siang tak kunjung hilang. Bahkan semakin menjadi-jadi ketika tiba-tiba terdengar bunyi getar dari lantai. Telepon Gilang terjatuh dari saku celananya yang tergantung di belakang pintu. Dengan setengah hati, kuambil ponsel itu untuk meletakkannya di meja samping tempat tidur. Saat itulah aku melihatnya. Sebuah notifikasi dari seseorang bernama Vina muncul di layar. "Besok kita ketemu di pesta itu, kan?" Aku sudah tidak sabar. Dunia seakan berhenti berputar. Jari-jariku gemetar memegang ponsel itu, sementara napas terasa berat seperti ada batu besar yang menindih dada. Aku menatap pesan itu berulang-ulang, mencoba mencari penjelasan lain. Mungkin ini rekan kerjanya, mungkin ini salah kirim, mungkin. Tapi naluriku berteriak lebih keras. Dengan hati berdebar, tanpa benar-benar berniat menginvasi privasinya tapi juga tak bisa menahan diri, aku membuka kunci ponselnya. Password yang sama sejak kami menikah 3 tahun lalu, tanggal pernikahan kami. Begitu masuk, aplikasi WhatsApp langsung terbuka, dan di sana, percakapan mereka berdua memenuhi layar. Ratusan pesan, puluhan foto, dan yang paling menyakitkan, janji bertemu di berbagai tempat yang selama ini kupikir Gilang pergi untuk urusan kerja. "Aku kangen sama kamu," tulis Gilang seminggu yang lalu. "Kapan kita bisa weekend bareng lagi?" "Kemarin cuma sebentar," balas Vina diikuti emotikon ciuman. Aku menelusuri lebih jauh, dan setiap kata, setiap kalimat, seperti pisau yang mengiris-iris hatiku perlahan. Foto mereka berdua di restoran mewah yang katanya ia kunjungi untuk meeting bisnis. Gambar Vina di kamar hotel yang ia bilang sebagai tempat ia menginap saat dinas luar kota. Bahkan, rencana mereka untuk bertemu di pestaku besok. Air mata mulai menggenang, tapi kuseka cepat-cepat ketika terdengar suara kunci pintu berputar. Gilang pulang. Dengan gerakan cepat, aku mengembalikan ponselnya tepat di tempat semula, lalu berbaring pura-pura tidur. Detak jantungku begitu kencang sampai kupikir ia bisa mendengarnya. "Din, kamu masih bangun?" Suaranya terdengar lelah saat membuka pintu kamar. Aku memejamkan mata lebih rapat, berpura-pura terlelap. Ia masuk ke kamar mandi, dan baru saat itulah aku berani membuka mata lagi, menatap langit-langit kamar yang tiba-tiba terasa begitu rendah, menyesakan. Pikiranku kalut. Haruskah aku konfrontasi sekarang? Tapi besok adalah hari ulang tahunku. Apakah aku sanggup menghadapi kebenaran pahit ini tepat di momen yang seharusnya? Bahagia? Atau haruskah aku pura-pura tidak tahu dulu, mengumpulkan bukti lebih banyak, dan memastikan segalanya sebelum mengambil tindakan? Air mataku akhirnya menetes juga, membasahi bantal. Di balik pintu kamar mandi, air shower berbunyi deras, menutupi isak tangisku yang mulai tak terbendung. Malam ini, di kamar yang sama, di ranjang yang kami bagi selama 3 tahun pernikahan, aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Dan pesan singkat itu, "Besok kita ketemu di pesta itu, kan?" Bergema di kepalaku seperti alarm kiamat yang tak bisa dimatikan. Aku tahu, besok bukan lagi sekadar pesta ulang tahun. Besok akan menjadi hari di mana hidupku berubah selamanya. Ballroom Hotel Grand Melati bersinar gemerlap di bawah lampu kristal yang memantulkan kilau keemasan. Aku berdiri di dekat pintu masuk, mengenakan gaun panjang warna blush pink yang khusus kupesan untuk hari istimewaku ini, tersenyum menyambut tamu-tamu yang berdatangan satu persatu. Tanganku sesekali merapikan helaian rambut yang sengaja kucatut bergelombang natural, sementara di dalam dadaku jantung berdegup kencang menanti kehadiran satu orang, Mas Gilang, suamiku,
yang hingga detik ini belum juga muncul. Udah berapa tamu yang datang, Mei? Tanyaku pada sahabatku yang sibuk memegang daftar tamu. Maya melirik jam tangan emasnya. Sudah hampir 70 orang, Din. Tapi aku tahu, dia belum datang. Suaraku terdengar datar, tapi Maya pasti bisa merasakan getar kecewa di baliknya. Jangan overthinking dulu. Tadi kan aku telepon dia, bilangnya di jalan. Maya mencoba menghiburkanku dengan menepuk pundakku pelan. Aku menghela nafas panjang, berusaha menenangkan diri. Mungkin dia benar-benar terjebak macet. Mungkin dia sedang mempersiapkan kejutan. Mungkin. Tapi semua, mungkin, itu buyar seketika ketika pintu utama ballroom terbuka lebar. Dia akhirnya datang. Tapi tidak sendirian. Mas Gilang masuk dengan langkah percaya diri, mengenakan setelan jas Hugo Boss abu-abu tua yang kubelikan untuk anniversary kami tahun lalu. Wajahnya yang biasanya kusam setelah seharian kerja kini terlihat segar, seolah baru saja bercukur dan melakukan perawatan wajah. Tapi yang membuat nafasku tercekat bukan penampilannya, melainkan tangan kanannya yang erat menggenggam jemari seorang perempuan muda. Perempuan itu, Vina, dari foto-foto yang kulihat di ponsel Gilang, berdiri dengan sikap sangat percaya diri. Gaun merah menyala yang melekat di tubuhnya seperti sengaja dipilih untuk mencuri perhatian, lengkap dengan slit tinggi yang memperlihatkan kakinya yang jenjang. Rambutnya yang hitam panjang terurai sempurna, dan senyumnya, oh Tuhan, senyumnya, begitu manis seolah dia adalah tamu kehormatan di pestaku sendiri. Seluruh tubuhku mendadak terasa dingin. Suara riuh tamu-tamu seketika mereda, digantikan oleh bisik-bisik penuh tanya. Beberapa pasang mata beralih antara aku dan trio di pintu masuk itu. Bahkan musik latar dari band yang kubayar mahal tiba-tiba terasa tidak relevan lagi. Gilang tidak hanya datang terlambat. Dia datang dengan selingkuhannya. Dan yang paling menghancurkan, dia tersenyum bangga, seolah sama sekali tidak merasa bersalah. Dinda, sayang, panggilnya dengan suara lantang, menarik perhatian semua orang. Tangannya masih menggandeng Vina erat-erat saat mereka berdua melangkah mendekatiku. Aku berdiri membeku, lutut terasa lemas, tapi kumaksa diri untuk tetap tegak. Rasanya seperti mimpi buruk, tapi aroma parfum Chanel nomor 5 yang menyengat dari tubuh Vina mengingatkanku bahwa ini nyata. Sangat nyata. Ini Vina, kata Gilang dengan nada riang, seolah memperkenalkan rekan bisnis biasa. Aku sudah cerita banyak tentangmu padanya. Vina mengulurkan tangannya dengan senyum manis. Selamat ulang tahun, Dinda. Gilang selalu bilang kamu wanita yang kuat. Suaranya terdengar seperti sirine peringatan di kepalaku. Setiap kata dari mulut mungilnya itu seperti pisau belati yang menancap dalam-dalam. Aku tidak menjabat tangannya. Tidak bisa. Sekitar kami, suasana semakin hening. Tamu-tamuku, keluarga, sahabat, kolega kerja, semua menatap dengan ekspresi bercampur antara kaget, tidak percaya, dan kasihan. Ibuku yang berdiri tak jauh dari situ terlihat pucat, tangannya menutup mulut. Mas, akhirnya kupecahkan keheningan itu, suaraku lebih stabil dari yang kukira. Apa maksudmu membawanya ke sini? Dia hanya mengangkat bahu, wajahnya tetap santai. Aku pikir ini kesempatan baik untuk memperkenalkannya pada orang-orang terdekat kita. Vina tersenyum lagi, lalu, dengan kelancangan yang membuat darahku mendidih, meraih gelas anggur dari pelayan yang lewat dan meminumnya sedikit. Seolah dia benar-benar tamu undangan yang sah. Di sekelilingku, dunia seolah berputar lebih cepat. Suara jantungku yang berdegup kencang memenuhi telinga, menenggelamkan segala suara lain. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan biasa. Ini penghinaan publik. Dengan sengaja, di hari ulang tahunku sendiri, di depan semua orang yang kukasihi, suamiku memilih untuk menghancurkanku dengan cara yang paling keji.
Dan saat itulah aku menyadari satu hal. Pertempuran baru saja dimulai. Setelah kejadian di ballroom yang seperti mimpi buruk itu, aku menyelinap pergi ke toilet hotel, mengunci diri di dalam bilik paling ujung. Lututku akhirnya menyerah, membiarkan tubuhku melorot perlahan hingga duduk di lantai marmer yang dingin. Gaun pink mahalku yang semula begitu anggun kini mengerut tak karuan, tapi aku sama sekali tak peduli. Tanganku gemetar tak terkendali saat mencoba menahan isak tangis yang terasa begitu pahit di kerongkongan. Di luar, suara orang-orang berlalu lalang masih terdengar samar, tapi yang paling jelas kudengar adalah detak jantungku sendiri yang seolah ingin keluar dari dada. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, tapi bayangan Gilang dengan bangga menggandeng Vina tadi terus menghantuiku. Ekspresi wajahnya yang santai, seolah tidak ada yang salah, seolah tidak baru saja menghancurkan hidupku di depan ratusan pasang mata. Tik, tik, tik. Suara ketukan di pintu toilet membuatku terkejut. Din, kamu ada di sana? Suara Maya yang penuh kekhawatiran. Aku ingin menjawab, tapi mulutku terasa kering. Lidahku seperti terpaku di langit-langit mulut. Din, tolong buka pintu. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian sekarang. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku membuka kunci pintu. Maya langsung merangkulku erat saat melihat kondisiku. Tubuhku yang selama ini kukira kuat, ternyata lemas tak berdaya di pelukannya. Sudah, bisiknya sambil membelai punggungku. Aku di sini. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku tidak mengerti. Suaraku parau, terputus-putus oleh isakan. Kenapa dia harus melakukan ini padaku? Di hari ulang tahunku sendiri? Di depan semua orang? Maya menghela napas panjang sebelum menjawab, aku tidak tahu, Din. Tapi yang jelas, dia tidak layak mendapat air matamu. Tapi air mata itu tetap mengalir deras, membasahi pipiku yang sudah panas karena terlalu banyak menangis. Kenangan 3 tahun pernikahan kami berkelebat di kepalaku. Saat pertama kali bertemu di acara kantor, momen dia melamarku di pantai saat matahari terbenam, bahkan perdebatan-perdebatan kecil kami yang dulu terasa menyebalkan tapi sekarang justru kurindukan. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah pulang, kata Maya tegas. Aku sudah minta manajemen hotel untuk mengantarmu lewat pintu belakang. Tamu-tamu lainnya sudah aku beritahu bahwa kamu tidak enak badan. Aku mengangguk lemas. Tidak ada lagi kekuatan di dalam diriku untuk kembali ke pesta itu, untuk melihat Gilang dan Vina mungkin sedang menari, tertawa, menikmati hidangan yang dengan susah payah kurencanakan selama berminggu-minggu. Tapi saat kami hendak keluar dari toilet, nasib berkehendak lain. Gilang berdiri di sana, sendirian, wajahnya yang biasanya begitu percaya diri kini terlihat sedikit ragu. Dinda. Maya segera melangkah maju, melindungiku. Kamu tidak punya hak untuk mendekatinya sekarang, Gilang. Tapi Gilang mengabaikannya, matanya hanya menatapku. Aku ingin menjelaskan. Menjelaskan apa? Suaraku tiba-tiba keras, membuat kami semua terkejut. Menjelaskan bagaimana kamu menghancurkanku di depan semua orang? Atau menjelaskan perselingkuhanmu yang sudah berlangsung berapa bulan? 6 bulan? Lebih. Dia terlihat terkejut bahwa aku sudah tahu. Aku tidak bermaksud menyakitimu, katanya, tapi kalimat itu justru membuatku ingin tertawa getir. Tidak bermaksud menyakitiku? Dia datang dengan selingkuhannya ke pestaku sendiri. Mas, suaraku tiba-tiba tenang, tapi justru lebih menakutkan. Aku melihat semua pesanmu dengan Vina. Aku tahu tentang weekend kalian di Bandung bulan lalu yang kau bilang itu adalah perjalanan dinas. Aku tahu tentang transfer uang yang kau berikan padanya dari rekening tabungan kita. Wajahnya memucat. Jadi jangan pernah lagi bilang kau tidak bermaksud menyakitiku. Dia terdiam sejenak, lalu dengan tenang yang membuatku ingin menjerit, dia berkata,
Aku butuh kebahagiaan. Dinda, kamu terlalu sibuk dengan kariermu. Vina, dia mengerti aku. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pukulan telak. Aku terlalu sibuk? Selama ini aku pikir kami berdua bekerja sama membangun rumah tangga. Aku yang selalu menunggunya pulang kerja sampai larut. Aku yang menyiapkan makan malam meski kadang harus dipanaskan 3 kali karena dia tak kunjung pulang. Aku yang mengurus semua kebutuhan rumah tangga agar dia bisa fokus di pekerjaannya. Dan balasannya adalah perselingkuhan. Dan penghinaan publik. Dan kalimat, kamu terlalu sibuk dengan kariermu. Aku menatapnya lama, memastikan aku benar-benar mengenali pria yang berdiri di hadapanku ini. Apakah ini suamiku yang dulu bersumpah mencintaiku di depan altar? Yang berjanji akan melindungiku dalam susah dan senang? Ternyata tidak. Orang yang berdiri di hadapanku sekarang adalah seorang asing. Pulanglah, Mas. Akhirnya kukatakan dengan suara hampa. Rumah itu masih atas nama kita berdua. Jadi aku tidak akan mengusirmu malam ini. Tapi besok aku ingin kamu pergi. Dia membuka mulutnya seperti ingin membantah. Tapi akhirnya hanya mengangguk pelan sebelum berbalik pergi. Mungkin ke pesta, mungkin ke Vina yang sedang menunggunya. Aku tidak peduli lagi. Malam ini, di toilet mewah Hotel Grand Melati, pernikahanku resmi berakhir. Dan saat Maya memelukku erat lagi, aku menyadari satu hal. Aku mungkin kehilangan suamiku. Tapi aku masih punya diriku sendiri. Dan itu sudah cukup untuk sekarang. Pagi setelah pesta ulang tahun yang menjadi bencana itu, sinar matahari menyelinap lewat celah tirai kamar tidur, menyapu lembut wajahku yang masih bengkak karena sepanjang malam menangis. Aku terbaring di tempat tidur kami, tempat tidurku sekarang, dengan mata terasa perih dan kepala berdenyut-denyut. Ruangan yang biasanya terasa hangat dan nyaman kini terasa asing, seolah setiap sudutnya menyimpan kenangan pahit yang siap menerkam. Aku mendengar suara langkah kaki di lantai bawah. Gilang. Dia pulang larut malam tadi, dan meskipun aku sudah bilang ingin dia pergi, ternyata bagian terkecil dari diriku masih berharap dia akan datang ke kamar, memohon maaf, menjelaskan bahwa semuanya hanya kesalahpahaman besar. Tapi tidak. Suara pintu depan terbuka dan tertutup lagi. Tanpa sepatah kata pun. Tanpa permintaan maaf. Aku menarik selimut lebih tinggi, mencoba menahan getar di bahuku. Tapi air mata sudah tidak ada lagi yang tersisa untuk ditumpahkan. Yang ada hanyalah sebuah kehampaan besar. Seperti seseorang baru saja mengorek bagian terpenting dari diriku dan pergi begitu saja, meninggalkan lubang menganga yang sakitnya tak terperi. Teleponku bergetar. Pesan dari Maya. Aku di depan rumah. Aku bawa breakfast dan obat sakit kepala. Buka pintu. Dengan susah payah aku bangkit dari tempat tidur. Saat bercermin di kamar mandi, bayangan yang menatap balik membuatku terkejut. Wajah pucat, mata merah, rambut kusut. Ini bukan Dinda yang biasanya percaya diri, yang selalu siap menghadapi hari. Ini adalah bayangan hancur dari diriku sendiri. Maya sudah menunggu di teras depan dengan tas berisi makanan dan wajah penuh keprihatinan. Begitu melihatku, dia langsung menarikku dalam pelukan erat. Oh, Din. Aku membiarkan diriku ditopang olehnya, membiarkan sahabatku ini menjadi penyangga sementara kekuatanku habis terkuras. Kamu sudah makan? Tanyanya sambil mengeluarkan kotak-kotak makanan dari tas. Aku menggeleng. Perutku terasa mual memikirkan makanan. Dinda, suara Maya tegas. Kamu harus makan. Kamu butuh tenaga untuk melawan. Melawan apa? Dia sudah jelas memilih Vina. Dia bahkan tidak minta maaf, Mei. Dia hanya pergi. Suaraku pecah di akhir kalimat. Maya menarik kursi dan duduk di hadapanku, memaksaku untuk menatap matanya yang penuh tekad. Dengarkan aku baik-baik. Apa yang Gilang lakukan kemarin bukan hanya perselingkuhan biasa.
Itu adalah penghinaan publik yang disengaja. Dan kamu tidak boleh membiarkannya lolos begitu saja. Dia mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. Daftar pengacara perceraian terbaik di kota. Aku sudah hubungi temanku yang bekerja di bank. Lanjut Maya dengan suara berbisik. Dia bilang dalam sebulan terakhir, Gilang sudah menarik hampir 200 juta dari rekening gabungan kalian. Transfer rutin ke rekening atas nama Vina. Dadaku sesak. Uang itu adalah tabungan kami untuk membayar DP rumah kedua. Investasi masa depan yang kami rencanakan bersama. Aku juga sudah screenshot semua postingan mereka di media sosial. Tambah Maya, menunjukkan teleponnya. Foto-foto Gilang dan Vina di restoran mewah, di mall, bahkan di sebuah villa. Semua diambil dalam sebulan terakhir saat dia bilang sedang dinas luar kota. Melihat bukti-bukti nyata itu, sesuatu dalam diriku berubah. Kesedihan yang tadi menyelimuti perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Amarah yang membara, tapi juga kejelasan pikiran yang dingin. Aku ingin dia keluar dari rumah ini hari ini juga. Kataku dengan suara yang lebih tegas dari yang kukira. Maya mengangguk, lalu mengambil teleponnya. Aku akan panggil tukang ganti kunci. Dan aku sudah bicara dengan ibuku. Kamu bisa tinggal di apartemen kosong kami sementara. Saat Maya sibuk menelepon, aku berjalan ke kamar tidur dan mulai mengumpulkan barang-barang Gilang. Setiap baju, setiap parfum, setiap kenangan kecil yang tersisa, semua kumasukkan ke dalam koper besar. Rasanya aneh, bagaimana dalam hitungan jam seseorang yang begitu dekat tiba-tiba menjadi orang asing yang barang-barangnya bahkan tak ingin kulihat lagi. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika aku menemukan album foto pernikahan kami di lemari. Halaman demi halaman tersenyum bahagia. Tatapan penuh cinta. Janji-janji manis yang sekarang hancur berkeping-keping. Aku menutup album itu dengan keras dan memasukkannya ke dalam kotak untuk disimpan di gudang. Sore itu, ketika Gilang akhirnya pulang, dia menemukan koper-koper berisi barang-barangnya sudah rapi terpaking di teras depan. Dinda, apa ini? Wajahnya terlihat bingung, seolah tidak menyangka aku akan bertindak tegas. Persis seperti yang kamu lihat, jawabku, suaraku stabil meski tanganku gemetar. Aku ingin kamu pergi. Hari ini juga. Din, kita perlu bicara. Kita sudah selesai bicara. Potongku. Sejak kamu memilih untuk datang ke pestaku dengan membawa selingkuhanmu, sejak kamu menggelapkan uang kita untuknya, sejak kamu memutuskan bahwa kebahagiaanmu lebih penting daripada menghormati 3 tahun pernikahan kita. Dia berdiri diam, wajahnya menunjukkan konflik batin. Untuk sesaat, kupikir dia akan meminta maaf, akan berlutut dan memohon pengampunan. Tapi yang keluar dari mulutnya justru, aku butuh waktu untuk mengurus surat-surat. Hancur. Betapa mudahnya dia melepas segalanya. Ambil barang-barangmu dan pergi, bisikku, berbalik masuk ke dalam rumah sebelum dia melihat air mata yang akhirnya menetes lagi. Pintu tertutup dengan keras. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, rumah itu benar-benar sunyi. Aku merosot di lantai, menangis lagi. Tapi kali ini, di antara isakan, ada sesuatu yang baru. Tekad. Ini adalah akhir. Tapi juga awal yang baru. 2 hari telah berlalu sejak Gilang pergi meninggalkan rumah kami, rumahku, dan dalam kesendirian itu, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selama ini tak pernah terpikirkan. Menyelami seluruh kehidupan finansial kami selama ini. Laptopku terbuka di meja makan yang sekarang hanya aku yang menempatinya. Dikelilingi tumpukan dokumen bank, tagihan kartu kredit, dan file-file investasi yang selama ini lebih banyak dikelola Gilang. Matahari pagi menyinari ruangan melalui jendela besar, menciptakan pola cahaya yang ironisnya indah di atas kekacauan dokumen-dokumen itu. Tanganku mengetik dengan gemetar, memasukkan password satu persatu ke berbagai akun keuangan kami. Beberapa berhasil, beberapa lain menampilkan pesan, password salah, yang membuat jantungku berdegup kencang. Transfer, transfer, transfer.
Itulah yang akhirnya kutemukan setelah 3 jam menyisiri laporan rekening kami. Dalam 6 bulan terakhir, ada pola transfer rutin yang sama sekali tidak kukenal. Setiap tanggal 5 dan 20, selalu ada pengiriman uang ke rekening atas nama Vina Anjani. Awalnya nominalnya kecil, 2-3 juta rupiah. Tapi semakin kesini, jumlahnya membengkak. 10 juta, 15 juta. Bahkan di bulan lalu, ada transfer 25 juta yang dicatat sebagai investasi proyek. Aku menekan telapak tangan ke mulut, menahan teriakan yang ingin keluar. Uang itu adalah hasil jerih payah kami berdua. Tabungan yang seharusnya digunakan untuk membayar DP rumah kedua yang kami impikan. Impian yang sekarang jelas hanya milikku sendiri. Telepon berdering tiba-tiba, membuatku nyaris terjatuh dari kursi. Dinda? Ini Ibu Rina dari Bank Sejahtera. Suara di seberang sana ramah tapi resmi. Kami mencoba menghubungi Bapak Gilang mengenai kartu kredit platinumnya yang sudah melewati limit. Perlahan, satu demi satu kebohongan lainnya terungkap. Kartu kredit yang kukira hanya ada 2 ternyata 5. Pinjaman online senilai 50 juta yang tidak pernah kuketahui. Dan yang paling menghancurkan, polis asuransi jiwa atas nama kami berdua yang telah dicairkan setengah tahun lalu, dengan nominal 200 juta yang juga menguap entah kemana. Dunia berputar di sekelilingku. Napasku menjadi pendek dan cepat. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini pengkhianatan finansial yang terencana. Dengan tangan gemetar, aku menelepon Maya. Tak sampai 10 menit kemudian, dia sudah ada di depanku. Wajahnya pucat melihat tumpukan dokumen dan ekspresi hancurku. Aku butuh pengacara, kataku. Suaraku lebih stabil dari yang kukira. Maya mengangguk, langsung menelepon seseorang. Sementara menunggu, dia membantuku mengumpulkan semua bukti, screenshot transfer, laporan kartu kredit, bahkan email-email dari bank yang selama ini dikirim ke alamat email khusus yang dibuat Gilang. Kamu tahu siapa yang bisa membantumu? Tanya Maya setelah menutup telepon. Aku menggeleng. Raffi, teman SMA-ku yang sekarang jadi pengacara spesialis perceraian dan kejahatan finansial. Sore itu, Raffi datang dengan setumpuk dokumen contoh kasus serupa. Pria berkacamata dengan aura kompeten itu langsung bekerja. Matanya tajam saat menelusuri setiap dokumen yang kusiapkan. Ini jelas penipuan finansial dalam perkawinan, katanya setelah 1 jam menganalisis. Dia tidak hanya berselingkuh, tapi juga menggelapkan harta bersama. Kita bisa menuntut lebih dari sekadar cerai. Dia menjelaskan panjang lebar tentang gugatan 257 KUHP tentang penggelapan oleh suami, tentang hakku atas harta gonogini, bahkan kemungkinan tuntutan pidana. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seharusnya membuatku lega. Tapi yang kurasakan justru kehancuran yang lebih dalam. Bagaimana bisa seseorang yang kupercayai sepenuhnya, yang kutitipi masa depan, ternyata telah merencanakan pengkhianatan ini selama berbulan-bulan? Malam itu, setelah Raffi dan Maya pergi, aku duduk sendiri di teras belakang, menatap langit berbintang yang sama yang dulu sering kulihat bersama Gilang. Aku ingat bagaimana dia selalu bilang bintang paling terang itu adalah milik kami. Sekarang aku tahu, mungkin tidak pernah ada bintang untuk kami. Tapi di tengah kepedihan itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Sebuah tekad baja untuk tidak hanya menjadi korban. Besok, pertempuran hukum akan dimulai. Dan kali ini, aku akan menjadi pihak yang menang. Pagi itu, kantor Raffi di lantai 21 gedung perkantoran Kuningan terasa begitu megah sekaligus menakutkan bagi seorang perempuan yang baru pertama kali berurusan dengan hukum seperti aku. Kaca-kaca patri di dinding memantulkan bayanganku yang terlihat kerdil di antara tumpukan berkas hukum setinggi lutut. Aku duduk di kursi kulit hitam yang dingin, jari-jariku tak henti-hentinya memilin ujung cardigan yang kupakai. Raffi, dengan kemeja putih lengan panjang yang tersingsing hingga ke siku, sedang asyik menerangkan poin-poin penting dari dokumen yang akan kami ajukan ke pengadilan.
Matanya yang tajam di balik kacamata frameles sesekali menatapku, memastikan aku masih mengikuti penjelasannya. Jadi berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, ujarnya sambil menunjuk ke salah satu bagian dokumen, kita bisa menuntut ganti rugi material dan imaterial atas semua kerugian yang kamu alami. Tangannya yang besar dengan cincin kawin sederhana di jari manisnya menekankan kata-kata penting dengan mengetuk-ngetuk meja kayu mahoni. Aku mengangguk, mencoba mencerna semua informasi hukum yang berputar-putar di kepalaku. Tapi yang paling jelas terngiang adalah jumlah nominal yang disebutkan Raffi, hampir 1,2 miliar rupiah yang harus ditanggung Gilang atas semua penggelapan dan kerugian yang ia timbulkan. Tapi suaraku serak, masih mencoba menerima kenyataan bahwa aku akan menggugat suamiku sendiri. Apa ini tidak berlebihan? Aku hanya ingin keadilan. Raffi menyelesaikan kalimatku, matanya berbinar. Dinda, apa yang Gilang lakukan bukan hanya perselingkuhan biasa. Dia dengan sengaja merampok masa depan finansialmu, uang pensiunmu, dana pendidikan anak-anakmu kelak. Anak-anak, kata itu seperti tamparan. Selama ini aku dan Gilang memang belum dikaruniai anak, tapi kami sering membicarakan akan memulai program hamil tahun depan. Sekarang semua rencana itu hancur berantakan. Maya yang duduk di sampingku segera meraih tanganku yang dingin. Dia benar, Din. Gilang harus bertanggung jawab. Raffi melanjutkan dengan suara yang lebih lembut, kita juga akan memasukkan klausul pembatalan semua transaksi tidak sah selama pernikahan, termasuk semua transfer ke Vina. Dia membalik halaman dokumen. Aku sudah minta tim investigasi melacak semua aset tersembunyi Gilang, termasuk apartemen di Pantai Indah Kapuk yang terdaftar atas nama perusahaan Shell. Aku tercekat. Apartemen? Dia punya apartemen. Bukti-bukti baru terus bermunculan seperti air bah yang tak henti-hentinya. Gilang ternyata memiliki kehidupan ganda yang jauh lebih rumit dari yang kuduga. Tak hanya selingkuh, dia juga telah membangun kerajaan finansial rahasia dengan uang kami, uangku. Saat jeda makan siang, ketika Raffi keluar untuk mengambil dokumen lain, Maya dan aku berdiri di dekat jendela panoramik yang menghadap ke seluruh kota Jakarta. Dari ketinggian ini, semua terlihat kecil, termasuk masalah-masalah kami. Kamu yakin ingin melanjutkan ini? Tanya Maya sambil menyeruput kopinya. Aku menatap langit yang mulai mendung. Aku tidak punya pilihan lain, Mei. Ini bukan lagi tentang cinta atau perasaan. Ini tentang keadilan. Suaraku semakin tegas. Dia tidak hanya menghancurkan hatiku, tapi juga masa depanku. Mendung di luar semakin pekat, seiring dengan tekad yang mengkristal di dalam hatiku. Dendam yang awalnya hanya bara kecil, kini mulai menyala-nyala. Bukan dendam buta yang ingin menyakiti, tapi keinginan kuat untuk melihat keadilan ditegakkan. Ketika Raffi kembali, kami langsung menyusun strategi. Gugatan cerai akan diajukan besok, disusul dengan laporan pidana penggelapan ke kepolisian. Tim investigasi khusus akan melacak semua aset Gilang yang disembunyikan. Dan yang paling penting, kami akan meminta penyitaan sementara atas semua hartanya sebelum ia sempat memindahkan atau menggelapkan lebih banyak lagi. Ada satu hal lagi, kata Raffi tiba-tiba, matanya tajam. Kita perlu bukti kuat tentang perselingkuhannya. Bukan hanya untuk gugatan cerai, tapi juga untuk membatalkan klaimnya atas harta Gonogini. Maya segera mengeluarkan teleponnya. Aku sudah screenshot semua postingan mereka berdua di media sosial. Juga pesan-pesan yang dikirim Gilang ke Vina yang sempat Dinda lihat. Tapi Raffi menggeleng. Kita butuh lebih dari itu. Kita perlu bukti fisik, foto atau video mereka berdua dalam situasi compromising. Hening sejenak. Lalu tiba-tiba aku teringat sesuatu. Aku punya akses ke akun iCloud Gilang, kataku pelan. Selama ini aku tidak pernah memeriksanya,
terlalu menghormati privasinya. Tapi sekarang, Raffi tersenyum untuk pertama kalinya sejak pertemuan dimulai. Itu bisa menjadi game changer. Malam itu, di apartemen sementara yang disediakan Maya, aku membuka laptop dengan tangan gemetar. Setelah beberapa kali mencoba password, akhirnya aku berhasil masuk ke akun iCloud Gilang. Dan di sana, dalam folder tersembunyi berjudul Proyek K, tersimpan ratusan foto dan video yang membuat perutku mual. Foto Gilang dan Vina di tempat tidur. Video mereka berciuman di mobil mewah yang tidak kukenal. Bahkan percakapan mesra mereka yang direkam secara sengaja. Air mata menetes di pipiku. Tapi kali ini bukan air mata sedih. Ini air mata kemarahan. Air mata seseorang yang akhirnya melihat kebenaran seutuhnya. Tanpa filter, tanpa keraguan. Dengan tekad yang sekarang sudah sekeras baja, aku mengklik select all dan mengirim semua file itu ke email Raffi. Gilang ingin perang? Dia akan mendapatkannya. Minggu-minggu setelah pengajuan gugatan cerai berlalu dengan rasa sakit yang berbeda. Sakit yang tumpul, konstan, seperti bekas luka yang terus diiris-iris setiap kali kupikir sudah mulai mengering. Namun, yang paling menyiksa bukanlah proses hukum yang berbelit atau dokumen-dokumen yang harus kutandatangani, melainkan tontonan tak senonoh yang dipamerkan Gilang dan Vina di media sosial. Hari ini, seperti biasa, kubuka Instagram dengan jari-jari yang gemetar. Aku tahu ini tidak sehat, tapi bagaimanapun juga, aku seperti tertarik pada rasa sakitnya sendiri, seperti mengorek luka yang seharusnya dibiarkan sembuh. Dan di sana, di feedku, Vina baru saja mengunggah foto terbaru. Dia dan Gilang berdampingan di tepi kolam Infinity sebuah villa mewah di Bali. Bibir mereka melekat erat dalam ciuman yang seharusnya intim, tapi justru diumbar ke seluruh dunia. Captionnya membuatku mual. When you find your soulmate in the most unexpected way. Love always wins. Hati berkilau blessed second chance. Jari-jariku mengepal tanpa sadar. Hingga kuku-kuku yang tak lagi terawat itu meninggalkan bekas kemerahan di telapak tangan. Second chance? Apakah mereka benar-benar menganggap perselingkuhan sebagai sesuatu yang romantis? Apakah mereka tidak merasa malu sama sekali? Aku menelusuri lebih dalam. Ada foto mereka di restoran mewah, restoran yang sama yang dulu kurekomendasikan pada Gilang untuk anniversary kami tahun lalu. Tapi dia bilang terlalu mahal. Ada video Vina tertawa girang sambil memamerkan tas Hermes Birkin baru. Tas yang harganya setara dengan tabungan pendidikan anak yang selama ini kukumpulkan susah payah. Dan yang paling menyakitkan, sebuah rel pendek di mana Gilang memeluk Vina dari belakang, mencium puncak kepalanya, persis seperti yang sering dilakukannya padaku dulu. Telepon berdering tiba-tiba, menyadarkanku dari trance menyakitkan itu. Dinda, kamu lihat postingan terbaru mereka? Suara Maya di seberang penuh amarah. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku sedang melihatnya sekarang. Dasar kurang ajar. Mereka bahkan tag lokasi di Bali. Padahal kita tahu itu pakai uang hasil jerih payahmu. Maya hampir berteriak. Raffi bilang tim investigasi sudah melacak semua transaksi terakhir Gilang. Villa itu dibayar pakai kartu kredit perusahaan atas namamu. Dadaku sesak. Jadi bukan hanya uang pribadi kami yang dia gunakan, tapi juga dana perusahaan kecil yang kudirikan sendiri? Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri, tapi yang terbayang justru semua kerja kerasku. Lembur-lembur sampai larut malam, pertemuan-pertemuan bisnis yang melelahkan, ternyata dinikmati oleh mereka berdua di atas kasur putih bersih villa mewah. Ada kabar baik, lanjut Maya setelah memberiku waktu beberapa detik. Raffi berhasil mendapatkan restraining order sementara. Gilang dilarang mendekati atau menghubungimu, dan semua asetnya dibekukan sampai persidangan. Tapi kabar baik itu terasa hampa ketika mataku kembali menatap layar ponsel. Pada senyum puas Vina, pada tatapan bangga Gilang, seolah mereka adalah pemenang dalam sebuah pertandingan yang bahkan tidak kusadari sedang berlangsung. Malam itu,
Ketika Maya sudah pulang dan aku sendirian di apartemen kecilku yang sekarang, kubuka lagi akun media sosial Gilang. Kali ini, bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk mengumpulkan bukti, screenshot setiap postingan, setiap tag lokasi, setiap tanda-tanda pemborosan uang yang seharusnya menjadi hakku. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Dinda, aku tahu kamu melihat semua ini. Stop memata-matai kehidupan kami. Move on lah. Gilang sudah memilihku, dan dia tidak akan kembali padamu. Tangan yang semula gemetar kini menjadi stabil. Darah di sekujur tubuhku terasa mendidih. Tapi anehnya, pikiran justru menjadi jernih. Aku menyimpan pesan itu, menambahkannya ke folder bukti untuk Raffi. Kemudian, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tersenyum, senyum tipis yang penuh tekad. Biarkan mereka berpesta. Biarkan mereka tertawa. Biarkan mereka memamerkan cinta haram mereka ke seluruh dunia. Karena sebentar lagi, mereka akan menghadapi kenyataan pahit. Karma tidak pernah lupa alamat. Dan pembalasan akan datang tepat pada waktunya. Hari Minggu pagi yang cerah seharusnya terasa menyenangkan. Tetapi langit biru di luar jendela apartemen Maya justru terasa ironis di tengah kekacauan hidupku. Aku duduk di meja makan kecil, menatap secangkir teh chamomile yang sudah dingin, sementara Maya sibuk di dapur menyiapkan sarapan. Aroma bawang putih dan telur dadar memenuhi ruangan, tapi seleraku hilang sama sekali. Telepon berdering tiba-tiba, dan nama, Mama, berkedip di layar. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum mengangkatnya. Dinda, nak. Suara ibuku yang biasanya kuat, kini terdengar rapuh. Ayah dan aku baru lihat foto-foto itu di media sosial. Suaranya pecah di ujung telepon, dan itu lebih menyakitkan daripada semua penghinaan Gilang. Ibuku, wanita kuat yang mengajariku untuk selalu berdiri tegak, menangis karena rasa malu dan sakit hati yang ditimbulkan oleh menantunya sendiri. Aku baik-baik saja, Ma. Bohongku, sambil menekan erat telepon ke telinga seolah bisa menyembunyikan getar suaraku. Jangan bohongi ibumu, Dinda. Kami akan ke Jakarta besok. Ayahmu sudah beli tiket pesawat. Tidak perlu, Ma. Aku bisa. Kami bukan hanya datang untukmu, potongnya tegas. Tapi juga untuk bertemu keluarga besar Gilang. Mereka perlu tahu apa yang dilakukan anak mereka. Begitu telepon berakhir, Maya segera duduk di depanku, wajahnya penuh pertanyaan. Orang tuaku datang besok, kataku kosong. Mereka ingin bertemu keluarga Gilang. Maya mengangguk pelan. Ini bagus, Din. Kamu butuh dukungan keluarga besar sekarang. Tapi yang kurasakan justru sesak di dada. Ini bukan lagi hanya tentang aku dan Gilang. Skandal ini telah menarik seluruh keluarga ke dalam pusaran aib dan sakit hati. Keesokan harinya, Bandara Soekarno-Hatta ramai seperti biasa. Aku berdiri di area kedatangan domestik, mengenakan kacamata hitam untuk menyembunyikan mata bengkakku. Ketika akhirnya melihat sosok ayah dan ibuku berjalan mendekat, rasanya seperti kembali menjadi anak kecil yang ingin bersembunyi di pelukan mereka. Ibuku langsung merengkuhku erat. Oh, nak. Bisiknya, tangannya menepuk-nepuk punggungku seperti dulu saat aku masih kecil dan terjatuh dari sepeda. Ayahku tidak banyak bicara. Dia memang bukan tipe orang yang banyak kata. Tapi pelukannya yang kencang dan ciuman di keningku mengatakan segalanya. Kita akan melewati ini bersama, gumamnya pendek, tapi penuh makna. Mobil sewaan yang kusiapkan membawa kami langsung ke rumah orang tua Gilang di kawasan Pondok Indah. Sepanjang perjalanan, ibuku terus memegang tanganku erat, sementara ayahku di kursi depan sesekali mengeluarkan desahan panjang. Kalian yakin ingin melakukan ini? Tanyaku sekali lagi, jantung berdebar kencang. Sudah sepantasnya mereka tahu kebenaran, jawab ibuku tegas. Rumah besar bergaya Mediterania itu masih sama seperti ingatanku terakhir.
taman depan yang tertata rapi, air mancur kecil di tengah halaman. Tapi kali ini, aku tidak lagi disambut senyum hangat mertuaku. Nyonya Ratna, Ibunda Gilang, membuka pintu dengan wajah pucat. "Dinda, kami tidak menyangka. Kami datang untuk bicara," sela ayahku dengan suara yang tidak bisa ditolak. Ruangan tamu yang biasanya nyaman kini terasa pengap. Foto pernikahan kami masih terpajang di atas meja kayu mahoni. Senyum bahagia yang sekarang terasa seperti lelucon pahit. "Kami baru tahu tentang perselingkuhan Gilang," mulai Pak Handoko, ayah Gilang, dengan suara berat. "Dia tidak pernah memberitahu kami." Ibuku tidak bisa menahan diri lagi. "Anak kalian tidak hanya berselingkuh. Dia menghina putri kami di depan umum, menggelapkan uang mereka, dan sekarang memamerkan perempuan itu seolah mereka pahlawan cinta." Suasana memanas. Ibu Gilang menangis, ayahnya terdiam dengan wajah berkerut. Kami sangat minta maaf," akhirnya Nyonya Ratna berkata dengan suara hancur. "Kami tidak membenarkan perbuatan Gilang. Tapi dia tetap anak kami." Ayahku menghela napas. "Kami mengerti. Tapi mulai hari ini, kami tidak bisa lagi menganggapnya sebagai bagian dari keluarga kami." Keputusan itu seperti tamparan keras bagi mereka. Tapi yang mengejutkanku, adik Gilang, Raka yang baru berusia 22 tahun, tiba-tiba masuk ke ruangan dengan wajah marah. "Aku tidak akan ikut-ikutan membela kakakku," katanya dengan suara tegas. "Aku lihat sendiri bagaimana dia memperlakukan Dinda. Aku lihat semua postingan memalukan itu." Dia menatapku, matanya penuh penyesalan. "Aku minta maaf, Dinda. Keluarga kami telah mengecewakanmu." Pulang dari rumah itu, perasaanku campur aduk. Di satu sisi, ada kepuasan karena kebenaran akhirnya terungkap. Di sisi lain, ada kesedihan melihat keluarga yang dulu begitu akrab sekarang terpecah belah karena tindakan Gilang. Malam itu, di kamar hotel orang tuaku, ibuku duduk di samping tempat tidurku, menyisir rambutku perlahan seperti dulu. "Nak, dengarkan ibu," bisiknya lembut. "Rasa malu ini tidak akan selamanya. Suatu hari nanti, semua ini akan menjadi pelajaran berharga." Aku memeluknya erat, menghirup wangi familiar parfumnya yang menenangkan. Untuk pertama kalinya sejak drama ini dimulai, aku merasa benar-benar aman, dilindungi oleh orang-orang yang mencintaiku tanpa syarat. Sementara di luar jendela, hujan mulai turun, membersihkan jalanan Jakarta yang kotor, mungkin juga perlahan-lahan membersihkan lukaku. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tampak lebih megah dan menakutkan dari yang kubayangkan. Gedung putih dengan pilar-pilar kokoh itu seolah menjulang tinggi, mengintimidasi siapa saja yang berani melangkah masuk. Tanganku berkeringat dingin saat menggenggam erat tumpukan dokumen yang disiapkan Raffi, sementara langkahku terasa berat seperti berjalan di atas pasir hisap. "Tenang," bisik Maya di sampingku, tangannya meraih pundakku. "Kamu kuat, kamu benar, dan kami semua ada di sini untukmu." Di belakangku, ayah dan ibuku berjalan dengan langkah tegap, meski kulihat ibu sesekali mengusap sudut matanya dengan sapu tangan. Yang mengejutkanku, Raka, adik Gilang, juga datang, berdiri agak jauh seperti takut tidak diterima, tapi tetap menunjukkan dukungan dengan kehadirannya. Begitu masuk ke ruang sidang, napasku langsung tersengal. Di sana, di sebelah meja terdakwa, Gilang duduk tegak dengan setelan jas abu-abu yang rapi, rambut tersisir rapi, wajahnya tenang seolah ini hanyalah rapat bisnis biasa. Di sampingnya, seorang pengacara parubaya dengan kacamata tebal sedang membuka-buka berkas. Sementara di bangku penonton belakang, Vina duduk dengan gaun putih polos yang sengaja dipilih agar terlihat lugu dan tidak bersalah. Bersumpah demi Tuhan akan mengatakan yang sebenarnya. Suara hakim wanita parubaya itu menggema di ruangan ber-AC dingin. Aku mengucapkan sumpah dengan suara yang lebih tegas dari yang kuduga. Sementara mataku tak lepas dari Gilang yang sama sekali tidak menatapku.
Mohon jelaskan kepada majelis hakim, apa yang mendasari gugatan ini, kata hakim setelah formalitas pembukaan. Raffi, dengan kemeja putih lengan panjang dan dasi biru tua, berdiri dengan penuh wibawa. Yang mulia, ini bukan sekadar gugatan cerai biasa. Ini adalah kasus pengkhianatan pernikahan disertai penipuan finansial skala besar. Suaranya jelas dan terukur saat menjelaskan satu persatu poin-poin penting. Transfer tidak sah ke rekening Vina, penarikan dana perusahaan tanpa izin, bahkan polis asuransi yang dicairkan secara sepihak. Setiap kata seperti palu yang menghunjam, dan aku melihat wajah Gilang mulai kehilangan warna. Ketika giliranku memberikan kesaksian, seluruh ruangan seolah meredam napasnya. Suami saya tidak hanya berselingkuh. Suaraku awalnya gemetar, tapi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Dia dengan sengaja merencanakan semua ini. Dia membawa perempuan itu ke pesta ulang tahun saya, memperkenalkannya di depan semua teman dan keluarga saya, seolah ingin menunjukkan bahwa dia bisa menghancurkan saya tanpa konsekuensi. Air mata mulai menggenang. Tapi kali ini aku tidak melawannya. Biarkan hakim melihat betapa dalam lukanya. Biarkan semua orang di ruangan ini menyaksikan betapa kejamnya pengkhianatan itu. Gilang akhirnya angkat bicara ketika diberi kesempatan. Yang mulia, saya mengakui adanya hubungan di luar nikah, katanya dengan suara datar, seolah sedang melaporkan kuartal keuangan. Tapi semua tuduhan penipuan finansial ini berlebihan. Transfer-transfer itu adalah untuk keperluan bisnis. Raffi langsung menyergah. Bisnis apa yang membutuhkan transfer rutin ke rekening pribadi seorang Vina Anjani? Bisnis apa yang memerlukan pembelian tas Hermes dan liburan ke Bali? Vina yang duduk di bangku belakang tiba-tiba berdiri. Itu uang Gilang. Dia berhak melakukan apapun yang dia mau dengan uangnya. Hakim segera menegurnya. Ibu tidak memiliki hak bicara di sini. Silakan duduk atau akan saya keluarkan. Adegan itu justru menjadi bumerang bagi Gilang. Ekspresi kesombongan Vina, ketidakhormatannya terhadap proses hukum, semua terlihat jelas di mata hakim. Sidang pertama berakhir dengan keputusan bahwa Gilang harus memberikan laporan keuangan lengkap atas semua asetnya dalam waktu seminggu. Selain itu, hakim juga mengeluarkan perintah sementara untuk memblokir semua rekeningnya sampai persidangan selesai. Ketika kami keluar dari ruang sidang, kerumunan wartawan langsung menyerbu. Pertanyaan-pertanyaan menyakitkan berhamburan seperti peluru. Ibu Dinda, apa reaksi ibu melihat suami datang dengan wanita lain? Apakah ibu akan menuntut balik? Bagaimana perasaan ibu mengetahui uang ibu dipakai untuk? Raffi dengan sigap melindungiku, sementara ayahku membuka jalan keluar. Tapi di tengah keriuhan itu, aku melihat Gilang dan Vina berjalan cepat ke arah lain. Wajahnya pucat, sementara Vina terlihat marah sambil terus mengomel. Di mobil dalam perjalanan pulang, teleponku berdering. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Tapi aku langsung tahu itu dari Vina. Kamu pikir menang di hari pertama berarti menang selamanya? Tunggu saja. Gilang tidak akan membiarkanmu mengambil apa yang menjadi haknya. Aku menyimpan pesan itu, menambahkannya ke koleksi bukti. Biarkan mereka mengancam. Biarkan mereka marah. Karena hari ini, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku melihat ketakutan di mata Gilang. Dan itu terasa sangat memuaskan. Hujan deras mengguyur Jakarta sore itu, menciptakan irama monoton di kaca jendela apartemenku yang sekarang terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku duduk bersila di atas sofa dengan laptop terbentang di pangkuanku, menelusuri dokumen-dokumen pengadilan yang dikirim Raffi via email. Tiba-tiba, notifikasi dari aplikasi media sosial muncul di sudut layar. Sebuah tag dari Raka, adik Gilang. Jantungku berdegup kencang saat membukanya. Sebuah video pendek yang diunggah di akun Instagram pribadi Raka, dengan caption singkat,
When the mask finally comes off. Video itu menunjukkan adegan di sebuah restoran mewah. Kamera awalnya tidak fokus, tapi suara Vina yang melengking sudah jelas terdengar. Kamu bilang urusan pengadilan sudah dijamin aman. Sekarang semua rekeningku dibekukan, tagihan kartu kredit menumpuk, dan aku bahkan tidak bisa ambil uang dari ATM. Gilang mencoba menenangkannya dengan suara rendah, tapi Vina justru semakin menjadi. Aku tidak peduli dengan alasanmu. Kamu janji aku bisa hidup enak. Gilang, lihat sekarang. Aku malah jadi bahan bulian netizen karena dikira pelakor. Kemudian hal tak terduga terjadi. Vina melemparkan gelas anggur ke arah Gilang, mengenai bahunya sebelum pecah di lantai. Pengunjung restoran lain terlihat kaget. Beberapa bahkan mulai merekam dengan ponsel mereka. Aku tidak akan mati miskin karena kesalahanmu. Teriak Vina sebelum mengambil tasnya dan meninggalkan Gilang yang terlihat hancur. Kemejanya ternoda anggur merah. Video itu berakhir di situ. Aku menatap layar dalam keadaan syok, tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja kusaksikan. Vina, perempuan yang selalu terlihat manis dan terkendali di media sosial, ternyata bisa berubah menjadi monster seperti itu. Teleponku berdering. Raka, kamu lihat videonya? Tanyanya langsung. Ya, tapi bagaimana kamu bisa? Dia bahkan tidak menyadari aku ada di restoran itu, potong Raka. Aku sengaja ikut dari rumah karena curiga dia akan ketemu perempuan itu setelah sidang. Suaranya berat. Dinda, aku minta maaf atas semua yang kakakku lakukan padamu. Tapi setidaknya sekarang kamu lihat siapa sebenarnya Vina. Aku menghela napas panjang. Ini bukan cuma tentang Vina, Ra. Gilang memilih untuk berselingkuh. Memilih untuk menghancurkanku. Tahu tidak yang paling ironis? Raka tertawa getir. Setelah video itu viral, ternyata banyak mantan pacar Vina yang mulai berbicara. Perempuan itu punya pola, selalu mencari pria berduit, merayu, lalu menguras habis sebelum pergi. Malam itu, Maya datang dengan membawa makanan dan laptopnya. Kamu harus lihat ini, katanya sambil membuka beberapa tab media sosial. Ternyata video itu sudah menyebar seperti virus. Tagar Vina pelakor mulai trending, dan yang lebih mengejutkan, banyak perempuan lain yang mengaku pernah menjadi korban modus serupa. Ada yang bahkan menunjukkan bukti transfer dari mantan suami mereka ke rekening Vina. Raffi bilang ini bisa jadi bukti kuat untuk sidang berikutnya, kata Maya sambil menyuapkan nasi goreng ke mulutnya. Ini membuktikan pola penipuan yang disengaja. Tapi di tengah semua kehebohan ini, yang paling membuatku terpana adalah perubahan drastis di media sosial Gilang. Foto-foto mesranya dengan Vina sudah dihapus semua. Bahkan akunnya sekarang terlihat privat. Teleponku berdering lagi. Kali ini nomor yang tidak kukenal. Halo, Dinda. Suara Gilang di seberang terdengar parau, sangat berbeda dari nada percaya dirinya di pengadilan tadi pagi. Aku tahu aku tidak punya hak meneleponmu. Tapi, aku diam saja, membiarkan keheningan yang canggung memenuhi ruang di antara kami. Aku minta maaf, lanjutnya, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, suaranya terdengar benar-benar menyesal. Aku tersesat. Vina, dia bukan yang kukira. Tawa getir tak sengaja meluncur dari bibirku. Jadi sekarang kamu baru sadar setelah uangmu habis dan reputasimu hancur. Dia terdiam lama. Aku pantas menerima semua ini. Tapi tolong, jangan biarkan orang tuaku menderita lebih jauh. Ibuku sakit karena stres. Aku tidak akan menarik gugatan. Gilang, potongku dengan tegas.
Kamu harus bertanggung jawab atas semua yang sudah kamu lakukan. Tapi untuk orang tuamu, aku akan memastikan mereka tidak terlibat lebih jauh. Begitu telepon berakhir, Maya memandangku dengan heran. Kamu terlalu baik, Din. Setelah semua yang dia lakukan. Aku menggeleng. Ini bukan tentang baik atau tidak. Ini tentang tidak ingin menjadi seperti mereka, tenggelam dalam kebencian dan dendam. Malam semakin larut, tapi pikiranku justru semakin jernih. Video itu, telepon dari Gilang, semua bukti yang bermunculan, semuanya seolah menunjukkan bahwa kebenaran akhirnya mulai terungkap. Dan mungkin, hanya mungkin, keadilan benar-benar ada di dunia ini. Pagi itu, langit Jakarta terlihat kelabu, seolah mencerminkan suasana hatiku yang masih berusaha mencerna segala kejadian dalam beberapa hari terakhir. Aku duduk di balkon apartemen sementaraku, menyeruput teh hangat yang perlahan mulai kehilangan rasanya. Di tangan yang satunya, aku memegang ponsel dengan artikel berita terbuka. Direktur keuangan perusahaan multinasional dicopot akibat skandal perselingkuhan dan dugaan penyalahgunaan dana. Foto Gilang yang terpampang di artikel itu membuat dadaku sesak. Dia mengenakan kemeja putih dan dasi biru yang kupilihkan untuk ulang tahunnya tahun lalu. Kemeja yang sama yang sering kusetrika dengan hati-hati setiap minggu. Tapi sekarang, ekspresinya yang dulu selalu percaya diri itu berubah menjadi lesu. Matanya sembab, dengan garis-garis kelelahan yang jelas terlihat bahkan melalui foto berkualitas rendah itu. Setelah investigasi internal, PT Granova Corporation memutuskan untuk memberhentikan Gilang Pratama dari posisi Direktur Keuangan efektif segera. Keputusan ini diambil setelah munculnya bukti-bukti penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kode etik perusahaan. Aku menutup artikel itu, menekan jari-jariku yang tiba-tiba terasa dingin ke pelipisku. Seharusnya aku merasa puas. Ini adalah karma yang sempurna untuk semua yang telah dilakukannya padaku. Tapi yang kurasakan justru hampa. Telepon berdering tiba-tiba. Raffi. Dinda, kamu lihat beritanya? Suaranya bersemangat di seberang. Baru saja, jawabku datar. Ini perkembangan bagus untuk kasus kita. Pemecatan ini membuktikan bahwa dia memang terbukti melakukan penyimpangan keuangan. Kita bisa gunakan ini sebagai leverage di sidang berikutnya. Aku menghela napas. Apa kabar orang tuanya? Mereka pasti hancur. Raffi terdiam sejenak. Kamu benar-benar orang yang baik, Dinda. Setelah semua ini, kamu masih memikirkan perasaan keluarganya. Bukan itu masalahnya. Aku hanya tiba-tiba membayangkan betapa sakitnya Ibu Ratna menerima berita ini. Wanita yang selalu menyambutku dengan hangat setiap lebaran itu, yang dengan bangga menceritakan prestasi anaknya pada tetangga-tetangganya. Sore itu, Maya datang dengan membawa lebih banyak berita. Kamu tidak akan percaya ini, katanya sambil membuka laptopnya. Aku dapat info dari temanku yang kerja di Granova. Ternyata Vina sempat datang ke kantor Gilang kemarin, membuat keributan di lobi. Video singkat itu menunjukkan Vina dengan wajah merah padam berteriak pada resepsionis, menuntut untuk bertemu CEO perusahaan. Gilang berhak dapat pesangon. Kalian tidak bisa memecatnya begitu saja. Teriaknya, sebelum akhirnya diusir oleh Satpam. Tapi yang lebih mengejutkan adalah postingan di akun Instagram Vina beberapa jam kemudian. Sebuah foto dirinya di bandara dengan koper besar. Captionnya, "Sometimes you need to know when to walk away from toxicity. Bali here ikome." Maya tertawa sinis. Dia kabur. Begitu tahu Gilang tidak punya uang lagi, dia langsung meninggalkannya. Aku hanya bisa menggeleng, tidak percaya dengan semua kejadian ini. Dalam hitungan hari, kehidupan Gilang yang sempurna,
karir gemilang, hubungan mesra, status sosial, runtuh berantakan. Malam itu, ketika aku sedang bersiap tidur, teleponku berdering lagi. Nomor yang tidak kukenal. Dinda. Suara Gilang di seberang terdengar parau, seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku duduk di tepi tempat tidur, mencoba mengendalikan emosi. Kamu tidak seharusnya meneleponku, Gilang. Kita punya perjanjian melalui pengacara. Dengar aku sebentar saja, tolong, pintanya, dan untuk pertama kalinya sejak kami bertemu 8 tahun lalu, suaranya terdengar begitu kecil. Aku sudah kehilangan segalanya. Pekerjaan, uang, bahkan Vina, sergahku, tidak bisa menahan diri. Dia tertawa getir. Kamu pasti sudah lihat beritanya. Aku menjadi bahan tertawaan seluruh Jakarta. Karma memang sangat cepat datangnya. Ada keheningan panjang di antara kami. Aku bisa mendengar tarikan napasnya yang berat di seberang. Yang paling aku sesali, lanjutnya dengan suara bergetar, adalah menyia-nyiakan cintamu, Dinda. Aku punya segalanya, perempuan sempurna, rumah tangga harmonis, tapi aku tega mengorbankannya untuk. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tapi tidak perlu. Pesannya jelas. Gilang, ucapku perlahan, memilih kata-kata dengan hati-hati. Aku tidak akan membencimu. Tapi aku juga tidak bisa memaafkanmu. Tidak sekarang. Mungkin tidak pernah. Aku mengerti, bisiknya. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku. Dan aku menghancurkannya. Begitu telepon berakhir, aku berdiri menghampiri jendela, memandang lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip di kejauhan. Di suatu tempat di luar sana, Gilang mungkin sedang duduk sendirian, menatap langit yang sama, merenungkan semua kesalahannya. Dan anehnya, di balik semua rasa sakit yang telah ditimbulkannya, yang tersisa hanyalah rasa kasihan. Tapi kasihan tidak akan mengembalikan uangku. Kasihan tidak akan menghapus rasa maluku. Dan kasihan pasti tidak akan menghentikan gugatan hukum ini. 6 minggu telah berlalu sejak sidang pertama, dan Jakarta perlahan berubah dari musim hujan ke kemarau. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lewat tirai kamarku, menyentuh kulitku dengan kehangatan yang berbeda. Seolah alam semesta sedang berbisik bahwa hari ini akan menjadi hari yang istimewa. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi, mengenakan blazer hitam yang kupakai untuk presentasi penting pertamaku sejak semua drama ini dimulai. Perubahan kecil mulai kurasakan dalam diriku. Rambut yang dulu sering dibiarkan tergerai sekarang terpotong rapi sebahu, ujungnya melengkung sempurna. Lingkaran hitam di bawah mataku yang dulu dalam mulai memudar. Bahkan senyum yang kulihat di cermin pagi ini, walau masih sedikit kaku, tidak lagi dipenuhi kepahitan. Kamu pasti nervous, kata Maya yang sedang duduk di tepi tempat tidurku, menontonku merias wajah dengan foundation yang hampir habis. Aku mengangkat alis sambil mengusapkan concealer. Lebih tepatnya, hidup kembali. Sudah lama aku tidak merasa seperti ini. Hari ini adalah presentasi proyek besar untuk klien baru perusahaan tempatku bekerja. Bosku, Pak Handoyo, awalnya ragu memberiku tanggung jawab ini setelah mengetahui masalah perceraianku. Tapi setelah melihat konsistensiku dalam pekerjaan selama sebulan terakhir, dia memberiku kesempatan. Jangan lupa lihat emailku tadi malam. Ingat, Maya sambil melemparkan sebungkus kroasang ke arahku. Raffi bilang sidang berikutnya akan memutuskan pembagian aset sementara. Kamu berhak dapat rumah dan sebagian investasi. Aku mengangguk, mencoba fokus pada lipstik yang sedang kuaplikasikan. Aku tahu.
Tapi hari ini, untuk beberapa jam, aku hanya ingin menjadi Dinda yang dulu, wanita karir yang percaya diri, bukan korban perselingkuhan yang disorot media. Gedung perkantoran di SCBD terlihat lebih megah dari biasanya saat aku melangkah masuk dengan sepatu hak tinggi baru. Beberapa kolega memberiku senyum penyemangat, dan itu membuat dadaku yang semula berdebar menjadi lebih tenang. Presentasi berjalan lebih baik dari yang kuharapkan. Suaraku tidak gemetar. Materi yang kupersiapkan dengan susah payah selama seminggu terakhir mengalir lancar. Dan bahkan direktur utama klien tersebut, seorang pria setengah baya yang terkenal kritis, memberikan anggukan persetujuan beberapa kali. Kerja bagus, Dinda. Puji Pak Handoyo setelah pertemuan usai, menepuk bahuku dengan bangga. Aku tidak salah menaruh kepercayaan padamu. Di lift turun, teleponku bergetar. Sebuah pesan dari Raffi. Kita menang hari ini. Pengadilan menyetujui permohonan pembagian aset sementara. Rumah resmi milikmu, dan 60% dana investasi akan dibekukan untukmu. Sidang lanjutan 2 minggu lagi. Aku menekan telepon ke dada, menahan senyum lebar yang tiba-tiba ingin meledak. Ini kemenangan kecil, tapi sangat berarti. Rumah yang kucintai, tempat semua kenangan indah dan pahit terukir, sekarang sepenuhnya menjadi milikku. Sore itu, bukannya langsung pulang, aku menyetir ke arah selatan, ke rumah yang sekarang resmi milikku. Begitu pintu terbuka, aroma familiar langsung menyambutku. Bau kayu dari furnitur tua yang kami beli bersama, sedikit aroma kopi dari mesin yang masih berdiri di dapur, bahkan bau buku-buku lama di perpustakaan kecil kami. Aku berjalan pelan dari ruangan ke ruangan, menyentuh setiap sudut dengan perasaan baru. Kamar tidur utama yang dulu menjadi saksi bisu tangisku kini terasa seperti ruang netral. Dapur tempatku sering menyiapkan sarapan untuk Gilang sekarang hanya akan kugunakan untuk memasak makanan favoritku sendiri. Di ruang tamu, aku menemukan satu kotak berisi barang-barang Gilang yang belum sempat dia ambil. Kaos olahraga favoritnya, beberapa buku bisnis, album foto lama. Tanpa berpikir panjang, kuambil telepon dan memfoto kotak itu, mengirimkannya ke nomor Gilang dengan pesan singkat. Barang-barangmu masih ada di sini. Kamu bisa mengambilnya minggu depan jam 10 pagi. Aku tidak akan ada di rumah. Balasannya datang cepat. Terima kasih. Aku harap kamu baik-baik saja. Aku tidak membalas. Tidak perlu. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak Gilang pergi, aku mengundang beberapa sahabat dekat ke rumah. Maya datang dengan kue coklat buatannya yang terkenal enak. Lulu, teman sekantor, membawa anggur merah. Bahkan Raka menyempatkan diri datang, membawa oleh-oleh dari orang tuanya yang masih malu untuk bertemu langsung. Untuk babak baru, seru Maya sambil menaikkan gelasnya. Kami bersulang, tertawa, dan bercerita tentang rencana-rencana masa depan. Di tengah keriuhan itu, aku menyadari sesuatu yang penting. Aku mulai bisa membayangkan hidup tanpa Gilang. Bukan sebagai seorang korban, tapi sebagai seorang yang bangkit. Ketika semua tamu sudah pulang dan aku sendirian di balkon belakang, menatap bintang-bintang yang sama yang dulu sering kulihat bersama Gilang, sebuah pesan masuk lagi dari Raffi. Vina mencoba menghubungi. Dia minta maaf dan bilang siap menjadi saksi untukmu jika diperlukan. Ternyata Gilang juga menggelapkan uangnya. Aku tersenyum tipis melihat ironi takdir. Kemudian kuangkat wajah ke langit, menghirup udara malam yang segar. Dulu, aku berpikir kebahagiaanku tergantung pada Gilang. Sekarang aku tahu, kebahagiaan itu selalu ada dalam genggamanku sendiri. Hujan gerimis membasahi jalanan kompleks perumahanku ketika aku melihat mobil sedan tua yang dulu ku kenal dengan baik parkir di depan garasi. Gilang duduk di dalamnya, kedua tangannya menggenggam kemudi dengan erat, kepalanya tertunduk seolah sedang mengumpulkan keberanian. Sudah hampir 2 bulan sejak terakhir kali kami bertatap muka langsung,
dan tubuhku secara instan bereaksi. Telapak tangan berkeringat, jantung berdegup kencang, namun anehnya, tanpa kepanikan seperti dulu. Aku mengunci pintu rumah dengan tenang, berjalan menuju mobilku yang diparkir di seberang, sengaja menghindari kontak mata. Tapi langkahku terhenti ketika mendengar pintu mobilnya terbuka. "Dinda, tunggu." Suaranya yang dulu begitu percaya diri kini terdengar serak dan tidak pasti. Aku berbalik perlahan, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, benar-benar memandang wajah mantan suamiku itu. Gilang terlihat 10 tahun lebih tua, matanya sayu dengan lingkaran hitam tebal, rambutnya yang dulu selalu rapi sekarang terlihat kusut, dan posturnya yang tegap kini sedikit membungkuk. Dia mengenakan kemeja lengan panjang biru tua yang kukenali sebagai hadiah ulang tahunnya yang ke-32. Kemeja yang dulu kujahit sendiri lubang kancingnya yang hampir lepas. "Aku cuma mau ambil kotak itu," kataku dingin, menunjuk ke bagasi mobilku di mana kotak berisi barang-barangnya sudah kupersiapkan sejak kemarin. Gilang mengangguk pelan, tapi tidak segera bergerak. Matanya yang merah menatapku dengan campuran penyesalan dan kerinduan yang membuat perutku bergejolak. Aku cuma ingin bilang." "Tidak perlu," potongku cepat, mengangkat tangan untuk menghentikannya. "Kita sudah melewati batas kata-kata yang bisa diucapkan, Gilang." Dia mengatupkan bibirnya, menelan ludah dengan susah payah. "Aku tahu, tapi tolong, 5 menit saja." Angin pagi yang dingin menerpa kulitku saat kami berdiri dalam keheningan yang tegang. Seekor burung berkicau di pohon dekat kami. Suaranya yang riang kontras dengan suasana berat antara kami. "Aku kehilangan segalanya, Dinda." Akhirnya dia memecah kesunyian, suaranya bergetar. "Pekerjaan, reputasi, bahkan..." Dia tersendat. Perempuan yang kukira mencintaiku ternyata hanya memanfaatkanku. Aku menatapnya lama, mencoba menemukan rasa simpati di dalam hatiku. Tapi yang kutemukan hanya kehampaan. "Dan menurutmu aku harus merasa apa? Senang melihatmu menderita?" "Tidak. Aku hanya..." Dia menarik napas dalam-dalam. "Aku baru menyadari betapa bodohnya aku. Betapa sempurnanya hidup kita dulu. Dan betapa aku menghancurkannya karena keserakahan dan kebodohan sendiri." Tangan yang sedang memegang kunci mobilku menggigil. Kata-katanya seharusnya menyentuh, seharusnya membuatku meleleh. Tapi yang kurasakan justru amarah yang tiba-tiba menyala. "Kamu baru menyadarinya sekarang? Setelah uangmu habis? Setelah Vina meninggalkanmu? Setelah kau kehilangan segalanya?" Suaraku semakin tinggi, tapi aku tidak peduli. "Di mana penyesalanmu saat kau menggandengnya di pesta ulang tahunku? Saat kau mentransfer uang kami untuk tas-tas mewahnya? Saat kau berbohong padaku setiap malam?" Gilang terlihat seperti baru saja ditampar. Air mata mulai mengalir di pipinya yang sekarang kurus. "Aku pantas menerima semua ini. Tapi Dinda, tolong percayalah, penyesalanku nyata. Aku bersedia melakukan apapun untuk memperbaiki semuanya." Matahari mulai menembus awan, menyinari wajahnya yang basah. Dalam cahaya itu, untuk sesaat, aku melihat bayangan pria yang dulu kucintai. Pria yang selalu membawakanku bunga di hari biasa, yang memijat kakiku setelah seharian kerja, yang berjanji akan mencintaiku selamanya. Tapi bayangan itu cepat menghilang, digantikan oleh kenyataan pahit di depan mata. "Aku tidak bisa, Gilang." Akhirnya kukatakan dengan suara yang jauh lebih lembut dari yang kukira. "Mungkin suatu hari nanti aku bisa memaafkanmu. Tapi percaya lagi, kembali bersama? Itu tidak mungkin." Dia mengangguk pelan, seperti sudah menduga jawabanku. "Aku mengerti. Tapi izinkan aku tetap berharap. Aku akan membuktikan padamu bahwa aku bisa menjadi lebih baik." "Lakukan itu untuk dirimu sendiri, bukan untukku," jawabku sebelum membuka pintu mobil. Saat mobilku menyusuri jalan perumahan,
Kulihat melalui kaca spion Gilang masih berdiri di tempat yang sama. Tubuhnya terlihat kecil dan rapuh di bawah sinar matahari pagi. Sebagian diriku ingin berhenti, ingin memeluknya dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Tapi bagian yang lebih besar, bagian yang sudah belajar untuk mencintai diri sendiri, hanya terus mengemudi, menjauh dari masa lalu, menuju masa depan yang tidak lagi mencantumkan namanya. Pesan dari Maya masuk tepat saat aku sampai di kantor. Jangan lupa meeting dengan Raffi jam 3 sore. Dia bilang ada perkembangan penting tentang kasus Vina. Aku menarik napas dalam-dalam, menyemangati diri sendiri. Hari ini adalah hari baru. Dan seperti kata Maya tadi malam, setiap langkah menjauh dari Gilang adalah langkah menuju versi diriku yang lebih baik. Kafe di bilangan Senopati itu terasa begitu berbeda dari tempat-tempat yang biasa kudatangi. Suasana industrial dengan lampu-lampu gantung tembaga dan meja-meja kayu tua memberikan kesan hangat, meskipun udara di antara kami bertiga, aku, Raffi, dan Vina, terasa sedingin es. Vina duduk di seberangku. Wajahnya yang biasanya penuh make up sekarang terlihat polos dan pucat. Tangannya yang mungil terus memutar-mutar gelas matcha latte tanpa disentuh. Matanya menghindari kontak langsung denganku. Dia mengenakan sweater oversized warna krem dan celana jeans sederhana. Sangat berbeda dari penampilan glamor yang biasa dipamerkannya di media sosial. Aku tahu aku tidak punya hak minta maaf, ujarnya tiba-tiba. Suaranya kecil seperti anak yang ketakutan. Tapi aku ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Raffi, yang duduk di sampingku, menyilangkan lengannya. Kami di sini bukan untuk mendengar permintaan maaf, Vina, tapi untuk fakta-fakta yang Anda janjikan. Aku diam saja, mengamati setiap gerak-gerik perempuan yang telah menghancurkan pernikahanku ini. Tanpa riasan tebal, tanpa pakaian mahal, dia terlihat begitu biasa. Tidak seperti monster yang sering kubayangkan. Vina mengeluarkan sebuah flash disk dari tasnya yang sederhana. Di sini ada semua bukti transfer dari Gilang ke rekeningku selama setahun terakhir. Juga screenshot percakapan kami di mana dia dengan jelas mengatakan uang itu berasal dari dana perusahaan dan tabungan kalian. Tangannya gemetar saat menyerahkan flash disk itu ke Raffi. Apa yang membuatmu berubah pikiran? Tanyaku penasaran, tidak bisa menahan diri lagi. Matanya yang coklat besar akhirnya menatapku langsung. Dan untuk pertama kalinya, kulihat air mata menggenang di sana. Karena baru seminggu setelah semua uangnya habis, dia mulai meminjam dariku. Bahkan, suaranya tercekat. Bahkan dia mencoba menjual barang-barangku tanpa izin. Raffi dengan cepat membuat catatan di laptopnya. Ini akan sangat membantu kasus kami. Tapi Anda sadar ini juga bisa menjerat Anda sendiri. Vina mengangguk pelan. Aku tahu. Tapi aku sudah bicara dengan pengacaraku. Aku bersedia menjadi saksi, asalkan. Dia menatapku lagi. Asalkan Dinda bersedia tidak menuntutku lebih jauh. Udara di paru-paruku terasa berat. Selama berbulan-bulan, aku membayangkan berbagai cara untuk membalas dendam pada perempuan ini. Tapi melihatnya sekarang, rapuh, ketakutan, dan jelas-jelas juga menjadi korban, rasa marah itu tiba-tiba kehilangan arah. Aku tidak tertarik membuang waktuku untukmu, Vina. Akhirnya kukatakan. Yang kuinginkan hanya keadilan dari Gilang. Dia mengangguk cepat. Beberapa tetes air mata jatuh ke gelasnya yang tak tersentuh. Aku mengerti. Dan terima kasih. Pertemuan itu berlangsung kurang dari setengah jam. Saat akan pergi, Vina tiba-tiba berbalik. Dulu aku pikir dia mencintaiku. Tapi sekarang aku sadar, Gilang hanya mencintai dirinya sendiri. Setelah dia pergi, Raffi menghela napas panjang. Ini perkembangan luar biasa. Dengan pengakuan Vina, kita bisa pastikan Gilang akan kalah total di pengadilan. Tapi pikiranku melayang jauh. Aku teringat telepon Gilang beberapa hari lalu.
Suaranya yang memelas meminta kesempatan kedua. Aku teringat bagaimana dia dulu selalu mengatakan betapa berbedanya Vina dibandingkan denganku. Lebih muda, lebih cantik, lebih mengerti dirinya. Dan sekarang, kedua perempuan dalam hidupnya duduk bersama, menyadari bahwa kami sama-sama telah diperdaya. Di mobil dalam perjalanan pulang, teleponku berdering. Raka, adik Gilang. Dinda, kamu dengar kabar terbaru? Suaranya terdengar tegang. Apa yang terjadi? Kakakku, dia dirawat di RS Cipto. Gangguan kecemasan akut. Dokter bilang karena stres berkepanjangan. Jantungku berhenti sejenak. Apakah dia baik-baik saja? Secara fisik ya. Tapi... Raka terdiam sejenak. Dia terus menyebut namamu. Bilang ingin minta maaf langsung. Aku menutup mata, mencerna informasi ini. Sebagian diriku ingin segera berlari ke rumah sakit. Seperti dulu saat Gilang demam tinggi 3 tahun lalu dan aku menjaganya semalaman. Tapi bagian yang lebih besar, bagian yang sudah belajar untuk tegas, hanya bisa diam. Tolong sampaikan padanya aku berharap dia cepat sembuh. Akhirnya kukatakan dengan suara datar. Begitu telepon berakhir, aku memandang keluar jendela. Jakarta sore itu terlihat begitu biasa. Orang-orang berjalan cepat, mobil-mobil berseliweran, kehidupan berjalan seperti biasa. Dan aku menyadari sesuatu yang penting. Drama Gilang bukan lagi bagian dari hidupku. Penderitaannya bukan lagi tanggung jawabku. Dan kebahagiaanku tidak lagi terkait dengan dirinya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu terasa berbeda. Udara yang biasanya pengap dan menegangkan, hari ini justru terasa ringan bagiku. Aku duduk di bangku penggugat dengan postur tegap, mengenakan blazer biru navy yang sengaja ku beli untuk hari spesial ini. Di sebelahku, Raffi dengan rapih menyusun dokumen terakhir sambil sesekali memberikan senyum meyakinkan. Tiba-tiba pintu ruang sidang berderak terbuka. Gilang masuk dengan langkah gontai, didampingi pengacaranya yang kali ini bukan lagi pengacara pribadi mahal, melainkan seorang pemuda dari kantor bantuan hukum. Bajunya yang kusut dan mata sembab menunjukkan bahwa kabar tentang rawat inapnya beberapa hari lalu mungkin benar adanya. Yang paling mengejutkan, Vina duduk di bangku saksi di sisi lain, mengenakan kerudung sederhana, tangannya terlipat rapat di atas meja. Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan atas perkara nomor 1278 PDTG 2023 PN Jakarta Sel. Ucap hakim dengan suara lantang mengisi ruangan yang senyap. Dadaku berdegup kencang ketika hakim mulai membacakan satu persatu pertimbangan hukum. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti mengukir sejarah baru dalam hidupku. Menimbang bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa penggugat berhak atas ganti rugi material dan imaterial. Dan akhirnya, mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 1,8 miliar rupiah. Mencabut semua hak tergugat atas harta bersama. Dan menyatakan perkawinan antara pihak-pihak sah diputuskan. Palu hakim menghantam meja 3 kali. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, putusan ini dijatuhkan. Suara gemuruh memenuhi ruangan. Maya yang duduk di belakang langsung memelukku erat, sementara Raka terlihat diam membeku dengan air mata menggenang. Tapi mataku tertuju pada Gilang yang terlihat seperti orang kehilangan nyawa. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya terguncang, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, aku melihat pria itu menangis terseduh-seduh tanpa bisa dikendalikan. Vina mendekatiku saat kami keluar dari ruang sidang. Aku ikut senang untukmu, bisiknya dengan tulus. Aku mengangguk. Semoga kamu bisa memulai hidup yang lebih baik juga. Di luar gedung pengadilan, kerumunan wartawan langsung mengepung. Tapi kali ini, aku tidak lagi merasa terintimidasi. Bagaimana perasaan ibu setelah memenangkan gugatan ini? Aku tersenyum tenang.
Saya hanya bersyukur kebenaran akhirnya terungkap. Ini bukan tentang kemenangan, tapi tentang keadilan. Raffi dengan sigap membukakan pintu mobil untukku. Tapi sebelum masuk, suara dari belakang membuatku berbalik. "Dinda, tolong." Gilang berdiri beberapa meter dariku, wajahnya basah oleh air mata. Tangannya tergapai seperti orang tenggelam yang mencoba meraih penyelamat terakhir. Aku benar-benar menyesal. Semua orang terdiam. Kameramen mengarahkan lensanya. Wartawan dengan cepat mencatat. Di tengah keheningan itu, aku menarik napas panjang dan melangkah mendekatinya. Bukan sebagai mantan istri yang terluka, tapi sebagai manusia yang sudah menemukan kedamaian. "Saya harap suatu hari nanti kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik, Gilang. Tapi maafku bukan untuk membebaskanmu dari konsekuensi. Itu untuk membebaskan diriku sendiri." Aku masuk ke dalam mobil tanpa menoleh lagi. Jendela yang tertutup rapat menyaring teriakan-teriakan wartawan dan isakan Gilang yang semakin jauh. 1 tahun yang lalu, dunia runtuh saat aku melihat suamiku menggandeng perempuan lain di pesta ulang tahunku. Hari ini, di tempat yang sama sekali tidak terduga, aku menemukan diriku yang sebenarnya, lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Mobil mulai melaju, membawaku meninggalkan gedung pengadilan, meninggalkan masa lalu, menuju babak baru yang sepenuhnya milikku. 6 bulan kemudian, kantor baruku di lantai 25 gedung perkantoran Kuningan memiliki pemandangan seluruh Jakarta. Di meja kerjaku yang rapi, terdapat foto kecilku bersama orang tua di rumah baru. Sebuah apartemen modern dengan taman kecil di balkon di mana aku sekarang menanam bunga-bunga yang dulu tidak boleh ada karena Gilang alergi serbuk sari. Sebuah surel masuk dari Raffi. Laporan terakhir tentang pelunasan ganti rugi tahap pertama dari Gilang. Uang itu kubagi 2. Sebagian untuk membangun bisnis kecil-kecilan, sebagian lagi kusumbangkan ke panti asuhan yang mengurus anak-anak korban perceraian. Teleponku bergetar. Sebuah pesan dari Maya. "Jangan lupa acara nanti malam. Dan jangan bilang kamu belum siap-siap, padahal aku tahu kamu sudah beli baju baru." Aku tersenyum sendiri. Malam ini adalah kencan pertamaku dengan Reza, teman kuliah Raffi yang kutemui di sebuah acara amal bulan lalu. Bukan sesuatu yang serius, setidaknya belum, tapi cukup untuk membuatku merasa bahwa hidup masih punya banyak kejutan indah. Di sudut layar komputermu, notifikasi media sosial muncul. Sebuah pembaruan status dari Gilang. Foto dirinya di depan toko kecil yang baru dibuka, dengan caption sederhana, "Memulai dari nol lagi." Aku menggeser notifikasi itu tanpa membukanya, lalu memandang kembali pemandangan Jakarta di balik jendela kaca. Matahari sore menyinari wajahku, hangat dan penuh harapan.